Sebelum kita memulai ibadat Jalan Salib, marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan doa malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 379.
Mari kita buka ibadat jalan salib kita dengan lagu pembuka Mada Bakti 379. Sengsaramu, oh Yesus, akibat dosaku, Kau dihina, disiksa, dibunuh rakyatmu. Gembala yang utama mengorbankan diri supaya kumpulanmu luput dari mati. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi, yang mana kita akan mendahului dengan ibadah jalan salib. Selamat siang. Pada siang hari ini kita diajak untuk bersama-sama merenungkan sengsara, derita, wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan merenungkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus, kita mau menimba kembali kekuatan baru supaya kita sanggup menjalani hidup kita dalam berbagai macam tugas pelayanan yang tidak jarang juga mengandung resiko derita, sengsara. Karena itu kita membutuhkan kekuatan rahmat Tuhan lewat ibadat ini. Maka mari saudara-saudari kita siapkan hati kita agar dapat mengikuti ibadat jalan salib. Kita menggunakan ibadat jalan salib yang kedua dalam Mada Bakti halaman 143 nomor 31D. Mada Bakti 143 nomor 31D. Silakan dibuka karena ada jawaban untuk umat. Tulisan U kita doakan bersama umat. Demikian selanjutnya dalam ibadat jalan salib. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami berkumpul untuk mengikuti jalan salib-Mu yang Kau lalui dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Kami hendak merenungkan penuh syukur belas kasih-Mu yang mendorong Dikau untuk menerima dan memanggul salib-Mu. Hati-Mu yang masih penuh dengan belas kasih itu pada kami, orang yang tidak selamat karena dosa. Dengarkanlah kami bila kami doakan sesama kami dan diri kami sendiri dengan mengingat belas kasih-Mu itu. Bunda Maria, hatimu berduka cita, tolonglah kami agar kami merenungkan sengsara putra-Mu dengan wajar. Engkaulah yang pertama ditebus oleh putra-Mu. Doakanlah kami dan semua manusia dengan belas kasih Tuhan yang Kau alami sejak awal hidup-Mu. Amin. Marilah kita renungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu
sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, Hakim dunia, berdiri di muka penghakiman manusia Pilatus. Dengan penuh kebencian, orang banyak menuntut agar Yesus dihukum mati. Karena takut Pilatus menjatuhkan hukuman yang tidak adil. Namun Yesus berdiri di hadapannya dengan tangan terikat dan diam. Tuhan Yesus, karena kami Engkau dengan diam menerima hukuman mati yang tidak adil dari Pilatus, kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Dia dianiaya tetapi membiarkan dirinya ditindas. Dia serahkan diri kepada orang yang mengadili dengan tidak adil. Dia dikorbankan karena dia sendiri menghendakinya, dan dia membuka untuk mengeluh. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasihan, kasihanilah kami. Yesus penebus kami, dijatuhi hukum mati, agar umatnya hidup. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para algojo menyeret salib di hadapan Yesus. Dengan sukarela Tuhan menerima dan memikul kayu berat di atas bahunya. Dia ingin minum piala yang ditawarkan Bapa kepadanya. Dia tahu dan sadar bahwa seluruh sengsara akan berakhir dengan wafatnya di kayu salib. Namun dengan taat kepada Bapa, dia mengawali jalan sengsara ini. Marilah berlutut. Tuhan Yesus, dengan sukarela Engkau menerima dan memikul salib berat yang disebabkan oleh dosa manusia. Kami mohon, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang ditanggung. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Belas Kasihan, kasihanilah kami. Salib berat dipanggungnya, agar kita ikutinya, memikul salib kita. Perhentian ketiga, Yesus jatuh yang pertama kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Beban berat, jalan tidak rata dan berbatu. Tuhan sudah amat lelah. Dia goyang dan jatuh. Tangan kasar para serdaru Romawi menarik dia kembali ke atas, memaksa dia untuk berjalan terus. Marilah berlutut. Tuhan Yesus, untuk pertama kalinya Engkau jatuh di bawah beban salib. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Allah yang Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasihan, kasihanilah kami. Sri Yesus, tolonglah kami bila kami jatuh lagi, tertindih salib berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bunda Maria berdiri di pinggir jalan yang dilalui oleh putranya yang memikul salib berat. Mereka saling memandang. Maria mengerti betapa Yesus sangat menderita. Ia pun ikut menanggung segala penghinaan dan derita bersama dengan Yesus. Marilah berlutut. Tuhan Yesus, Engkau melihat bundamu yang suci berdiri di pinggir jalan salib. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Mataku menjadi merah karena tangisanku, Karena telah pergi yang menghibur aku. Kokoh bagaikan maut adalah kasih sejati, nyalanya seperti api Tuhan. Air kesusahan tak dapat memadamkan cinta. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih. Kasihanilah kami. Maria selalu setia pada Sang Kristus putranya, dalam suka dan duka. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan tak mampu lagi memikul beban salib. Maka para algojo menangkap seorang petani yang sedang pulang dari ladangnya. Mereka memaksa dia untuk membantu Yesus memikul salib. Mari kita berlutut. Tuhan Yesus, Engkau kehabisan tenaga sehingga harus dibantu oleh Simon dari Kirene untuk memanggul salib-Mu. Kami mohon kepadamu, Kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Dia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih. Kasihanilah kami. Cinta bakti pada Tuhan hanya dapat dibuktikan dengan saling mengabdi. Perhentian ke-6, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Veronika melihat derita Yesus dan tindakan kasar para serdadu. Dia tidak peduli tentang apa yang akan dipikirkan dan dikatakan orang. Dengan berani ia menebus kerumunan orang banyak, mendekati Yesus yang berlumuran darah itu. Mari kita berlutut. Tuhan Yesus, karena Engkau murah hati terhadap Veronika, Engkau memberikan gambaran-Mu yang kudus kepada Veronika. Kami mohon, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Tunjukkanlah wajah-Mu kepada kami, maka selamatkanlah kami. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepada kami. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih. Kasihanilah kami. Liburan yang meringankan duka orang yang tertekan, menghibur Kristus juga.
Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Keadaan luka Yesus makin parah, derita makin bertambah. Dia jatuh untuk kedua kalinya lebih hebat, lebih sakit daripada sebelumnya. Namun dengan memaksakan dirinya, akhirnya ia dapat bangkit lagi untuk menyelesaikan kurban hidupnya. Mari kita berlutut. Tuhan Yesus, karena sakit-Mu melampaui batas, untuk kedua kalinya Engkau jatuh ke tanah di bawah beban salib berat. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Aku ini ulat dan bukan orang, dicela oleh manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, Kasihanilah kami. Bila mana kami lemah, jatuh tercampak di tanah, tegakkan kami lagi. Perhentian ke-8, Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di pinggir jalan salib berdirilah sejumlah wanita yang meratapi dan menangisi Tuhan yang disiksa dengan kejam. Namun Yesus penuh belas kasihan justru memikirkan derita yang akan menimpa mereka. Marilah kita berlutut. Tuhan Yesus, di tengah-tengah derita-Mu sendiri, Engkau berbelas kasih bagi segala derita yang akan menimpa para ibu dan anak-anak bangsa-Mu. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak-Mu. Kamu akan berkata Kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunglah kami. Jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, Kasihanilah kami. Tobatkanlah jiwa kami, arahkanlah sikap hati pada cinta sejati. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan sudah kehabisan tenaga dan tersungkur untuk ketiga kalinya di bawah beban salib berat. Namun Dia ingin menyelesaikan karya yang ditugaskan oleh Bapa kepadanya. Maka dengan sekuat tenaga Dia berusaha bangkit lagi. Marilah kita berlutut. Tuhan Yesus, untuk ketiga kalinya Engkau jatuh di bawah beban dosa kami. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Jiwa-Mu kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Kesalahan manusia tertumpu di kepalaku. Aku tertekan olehnya bagaikan beban berat. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, Kasihanilah kami. Bila hatiku gelisah karena dosa atau susah, ulurkanlah
Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya Tuhan tiba di puncak bukit Golgota. Tenaganya terkuras habis. Di muka rakyat, para algojo menanggalkan pakaian Yesus untuk mempermalukannya. Luka-luka bekas penderitaan mulai berdarah lagi. Marilah kita berlutut. Tuhan Yesus, Engkau rela menanggung penghinaan ini demi kami. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, Dan mereka membuang undi atas jubahku. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, Allah maha belas kasih, kasihanilah kami dan Pakaianmu dibagikan, jubah untuk diundikan, martabatmu dihina. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah. Mereka melubangi tangan dan kakinya dan memaku Yesus pada kayu salib. Kemudian salib didirikan. Sekarang firman-Nya terpenuhi. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Marilah kita berlutut. Tuhan Yesus Kristus, Engkau membiarkan tangan dan kakimu dengan kejam dilubangi dengan paku. Kami mohon kepadamu, Kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat dihitung. Aku mencari penolong tetapi tidak ada. Aku mencari penghibur tetapi tidak kudapati. Mereka malahan memberi aku makan racun. Dan waktu aku haus, mereka memberi aku minum cuka. Allah yang maha kudus, Allah maha kuasa, Allah maha belas kasih, Kasihanilah kami. Dari salibmu kulihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang setia? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan tergantung di kayu salib. Penjahat yang digantung di samping Yesus berkata, Yesus, ingatlah akan daku apabila Engkau datang sebagai Raja. Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan daku di dalam Firdaus. Orang yang menyiksa Yesus pun didoakan. Pada jam 3 sore, dia mengeluh dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian dia berseru, sudah selesai. Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku. Lalu Yesus wafat. Tuhan Yesus karena taat kepada kehendak Bapa, Engkau wafat setelah menderita dalam sakaratul maut untuk menyelamatkan seluruh dunia. Kami mohon kepadamu, Kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus penyelamat dunia.
Mari kita bersembah sujud kepadanya. Salib-Mu ya Tuhan hendak kami muliakan, dan kebangkitan-Mu kami puji. Lihat, melalui kayu salib, datanglah sukacita ke dalam dunia. Semoga Tuhan memberkati kita dan menganugerahkan rahmat-Nya. Semoga wajah-Nya bersinar di atas kita, sehingga kita selamat. Allah yang Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, Kasihanilah kami. Benih yang mati hasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu sumber hidup. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Telah selesailah derita Tuhan. Dengan penuh rasa sedih dan hormat, Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus dari salib dan kemudian merebahkannya pada pangkuan Maria yang penuh duka cita. Marilah kita berlutut. Tuhan Yesus, setelah diturunkan dari salib, Engkau direbahkan pada pangkuan ibumu yang terkasih. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Acuh tak acuhkah kalian semua yang berlalu? Pandanglah Dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Allah yang Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, Kasihanilah kami. Salib tanda penghinaan, jadi lambang kemenangan. Lantaran wafat Yesus. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tubuh Yesus yang siap dimakamkan telah diurapi dan terbungkus dalam kain kafan. Dengan hening dia diarak ke makam. Para wanita mengikuti Yusuf dari Arimatea. Di antaranya adalah Maria, ibu Yesus. Maria ingat akan sabda Yesus, pada hari ketiga aku akan dibangkitkan. Marilah kita berlutut. Tuhan Yesus, demikianlah Engkau ingin ambil bagian dalam salib kami, sehingga Kau dimakamkan dan Kau beristirahat 3 hari di dalam bumi, sampai hari Paskah. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi Jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Allah yang Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Belas Kasihan, kasihanilah kami. Jenazahnya dimakamkan, rebah dalam penantian, menyongsong kemuliaan. Marilah berdoa. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini. Sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib.
Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Saudara-saudari, kita lanjutkan setelah ibadat jalan salib ini dengan perayaan Ekaristi. Nama Yesus dimuliakan, Kurban salib dikenangkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, setelah kita merenungkan derita, sengsara, dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus, kita berdoa juga semoga Tuhan selalu memberikan kekuatan rahmat-Nya bagi kita, supaya kita selalu bisa mensyukuri hidup yang penuh berkat, penuh rahmat ini. Dan dalam perayaan Ekaristi ini, kita mau menyatakan syukur kita ini dengan mempersembahkan doa-doa kita, pujian kita di dalam Ekaristi ini. Dan kita akan mendengarkan sabda Tuhan hari ini, bagaimana Yesus ditolak oleh bangsanya, bagaimana Yesus akhirnya menyatakan kemuliaannya, kemuliaan Tuhan lewat pemuliaannya kelak di sisi Bapa sebagai anak Bapa atau putra Allah. Mari saudara-saudari, kita siapkan hati kita, mohon berkat dan rahmat-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa Dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pramaria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa kita ini untuk bersyukur bersama dengan saudara kita Bapak Amos Lolo Tandung yang merayakan ulang tahunnya hari ini genap 47 tahun, serta mohon keselamatan Ibu Anastasia Tince Kumala yang telah menghadap Bapa di surga 17 tahun yang lalu. Allah Bapa yang Maha Mulia, semoga kami mengakui Dia yang Kau utus untuk menganugerahkan keselamatan kepada kami. Bangunlah kami menjadi gereja-Mu, dan jadikanlah kami putra-Mu, jadikanlah Yesus putra-Mu sebagai batu sendinya yang mempersatukan kami semua. Bapa di surga, kami bersyukur bersama dengan saudara kami Bapak Amos Lolo Tandung yang boleh merayakan ulang tahunnya hari ini genap 47 tahun. Terima kasih atas segala berkat, bimbingan penyertaan-Mu, atas kesehatan, perlindungan-Mu setiap hari di tengah keluarganya. Terima kasih atas juga segala yang Kau berikan kepadanya dalam hidup. Semoga ia dapat menjadi berkat bagi keluarganya, berkat bagi sanak saudari, orang tua, dan anak yang Kupercayakan kepadanya. Dan semoga Engkau juga membimbing dia dalam segala tugas dan pekerjaan setiap hari, agar senantiasa boleh menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga dan dalam masyarakat. Juga kami mohon keselamatan bagi Ibu Anastasia Tince Kumala yang telah menghadap hadirat-Mu 17 tahun yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan dan pengampunan-Mu. Semoga ia boleh berserah dalam ketentraman dan damai, dan Engkau senantiasa mendampingi, membimbing, dan menjaga keluarganya, agar mereka tetap tenang, damai, penuh sukacita dalam hidup setiap hari.
Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh Yusuf telah berkelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana janjinya dengan mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu kata Ruben, "Janganlah kita bunuh dia." Lalu kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead, dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladam. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apa untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataan itu. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 381. Oh Yesus Putra Bapa mulia
semula, sehakikat Allah. Engkau rendahkan diri, rela menjadi abdi, setara dengan manusia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkatlah ia ke negeri yang jauh. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang seorang mereka bunuh, dan yang lain mereka lemparkan keluar dan melemparinya dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku pasti mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Inilah dia ahli warisnya. Marilah kita membunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka pun menangkap dia, melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggur yang disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini sangat menarik dan juga mempunyai relasi satu sama lain atau semacam hubungan. Dalam bacaan yang pertama diceritakan kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, ke tangan orang Ismail. Mengapa mereka menjual Yusuf? Karena mereka iri hati, cemburu. Yusuf diperlakukan dengan begitu baik atau menjadi anak emas dari papa mereka Yakub. Tetapi justru Yusuf yang dijual ini atau dikorbankan ini karena dibuang ke dalam sumur lalu diangkat kembali dan dijual kepada orang-orang Mesir, suku Ismail, justru menjadi penyelamat, menjadi tebusan bagi keluarganya dan bagi seluruh bangsa Israel waktu itu. Kalau tidak ada Yusuf, maka habislah keturunan Yakub, mati kelaparan di Israel pada zaman itu karena 7 tahun itu
hasil melimpah, tetapi 7 tahun berikutnya hasil itu kering, sehingga keluarga keluarga Yakub pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan, dan kebetulan di situ Yusuf yang dulunya dikorbankan, dibuang dan dijual menjadi raja di Mesir, dan ia menyelamatkan orang tuanya, sanak saudaranya, keluarganya dan seluruh bangsanya. Bacaan Injil sama. Yesus yang diutus Bapa untuk datang ke dunia ternyata ditolak, bahkan itu dicemooh. Bukan hanya ditolak dan dicemooh, dibunuh oleh orang-orang sebangsanya, tetapi justru lewat pengorbanan ini Yesus menebus bangsanya, menyelamatkan bangsanya dan semua orang berdosa yang mau percaya kepadanya. Yesus mengatakan batu yang dibuang menjadi batu sendi, menjadi dasar keselamatan bagi orang-orang yang membencinya, bagi orang-orang yang menolaknya. Nah, apa artinya bagi kita sabda Tuhan hari ini? Walaupun bacaan pertama panjang, juga bacaan Injil panjang, tetapi maknanya sangat dalam. Artinya kita mesti tetap teguh percaya, setia kepadanya, walaupun tampaknya Yesus itu lemah, mati di salib, tetapi Dia justru menampakkan kemuliaannya, kekuatannya, karena berkat salibnya kita diselamatkan. Semoga masa prapaskah bagi kita membuat kita tetap teguh, percaya, setia, taat, dan berani melaksanakan tugas panggilan kita, walau seringkali mesti melewati berbagai macam salib derita. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Mara Bakti 369. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat, ya Yesus Raja, penebus dunia, kepada Engkau kami kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk keselamatan kami. Semoga kami layak dan pantas Kau ikut sertakan dalam perjamuan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami para putramu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu yang tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu kami memuji Dikau bersama para kudus dan para malaikat yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus,
seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami. Kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semua karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama di dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram
sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kasihanilah kami. kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudariku, lihat, lainlah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencium
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, jaminan keselamatan abadi telah kami terima. Semoga keselamatan itu kami upayakan senantiasa dengan segala daya upaya kami, sehingga akhirnya kami boleh menerimanya berkat bantuan rahmat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi dan ibadah jalan salib kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Mara Bakti 378. Tuhan